Gampong Lanco merupakan sebuah gampong yang terletak di pinggiran bukit di Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Gampong ini diapit oleh hamparan ladang sawah dan perbukitan. Dengan memiliki pintu irigasi yang besar dan pengelolaan yang baik, kebutuhan akan air terhadap pertanian dan pemukiman mampu tercukupi setiap harinya. Awalnya, Lanco merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidi. Pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah kecamatan dan Lanco masuk ke dalam kecamatan baru, yaitu Kecamatan Merah 2. Pada akhirnya, kini Lanco bukan lagi menjadi bagian Kabupaten Pidi, melainkan Kabupaten Pidijaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pidi. Dengan luas 116 hektar, Gampong ini memiliki wilayah perbukitan dan persawahan yang lebih luas dibandingkan wilayah pemukiman. 497 jiwa penduduk yang terdaftar dalam 135 KK tersebar ke dalam 4 buah dusun yang ada, yaitu Dusun Timung yang di dalamnya terdaftar 21 KK, Dusun Tunong terdaftar 43 KK, Dusun Barat 45 KK, dan Dusun Pante terdaftar 17 KK. Menurut tingkatan umur, Gampong Lanco memiliki 47 jiwa balita, 410 jiwa usia produktif, dan lansia sebanyak 40 jiwa. Secara geografis, Gampong ini berbatasan dengan Gampong Menasakulam di sebelah utara, Relet Ulim di sebelah timur, sungai di sebelah barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Senong. Memiliki hamparan lahan persawahan yang luas, maka tidak heran mata pencarian utama masyarakat Gampong Lanco adalah sebagai petani. Menurut data rencana pembangunan jangka menengah Gampong, sebanyak 350 jiwa masyarakat Gampong Lanco bekerja sebagai petani dan peternak, 9 orang PNS, 4 orang tukang, 4 orang guru pengajian, dan 2 orang buruh. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Melihat sejarah setelah kemerdekaan RI tahun 1945, Gampong Lanco sudah mengalami beberapa kali pergantian kecik hingga sampai sekarang menjabat sebagai kecik, yaitu Bapak Ramli Abdullah. Diawali pada masa kemerdekaan, Lanco dipimpin oleh Kecik Abdullah mulai tahun 1945 hingga 1965. Setelah itu, Lanco dipimpin oleh Kecik P.A. Hamid dengan masa periode jabatan tahun 1965 hingga 1977. Setelah Kecik P.A. Hamid, Lanco dipimpin oleh Kecik A. Rahman Ali, dan pada tahun 1985 hingga 1991, Lanco dipimpin oleh Kecik M. Daud Usman. Selanjutnya, Gampong Lanco dipimpin oleh Kecik Abakar Harun pada tahun 1991 hingga 1997. Pada masa konflik, Lanco sempat mengalami kekosongan jabatan kecik, namun dengan kesabaran dan kegigihan masyarakat, mampu menjalankan roda pemerintahan Gampong dengan baik. Hingga pada akhirnya, tercapailah sebuah dengan masa periode 2 kali jabatan. Dan yang terakhir adalah Kecik Ramli Abdullah yang hingga sampai saat ini memimpin Gampong Lanco. Pembangunan pertama kali menurut sejarah Gampong adalah pembuatan menasah kayu pada masa penjajahan Belanda dan renovasi menasah kayu pada tahun 1974 di bawah pimpinan Kecik P.A. Hamid.
Sebagai sebuah bukti sejarah, pada masa perenovasian Menasah tersebut diambil sebuah kebijakan, yaitu tetap digunakannya dua buah pilar utama Menasah pertama, sedangkan kayu-kayu Menasah lainnya telah diganti dengan kayu yang baru. Dan pada tahun 2002, Menasah kembali dibangun secara permanen. Ada kisah unik pada masa pembuatan Menasah baru, yaitu Menasah lama tidak dihancurkan, melainkan dipindahkan ke lahan kosong yang ada di seberang parit atau lung di samping Menasah. Proses pemindahan inilah yang menjadi sebuah hal unik, karena bagi sebagian orang, apa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lanco merupakan suatu hal yang di luar akal pikiran. Menasah lama yang terbuat dari kayu secara utuh dipindahkan masyarakat dengan cara gepubui, yaitu dengan menggelincirkan tiang-tiang Menasah di atas lintasan kayu yang telah dijadikan jembatan parit sehingga Menasah dengan mudah didorong secara beramai-ramai menuju tempat penempatan Menasah yang telah direncanakan. Mulanya, masyarakat membuat sebuah lintasan menuju tempat tujuan peletakan Menasah, yang selanjutnya sebagai penyambung setiap tiang diikat sebatang bambu, lalu dibelah pohon pinang menjadi sebuah rel. Dan berikutnya secara beramai-ramai masyarakat mengangkat Menasah ke atas lintasan yang telah dibuat dan secara bersama-sama mendorong Menasah hingga sampai ke tempat peletakan yang telah ditentukan. Dan tentunya diinstruksikan oleh seorang warga yang memang mampu dalam hal tersebut dan memiliki suara yang sangat lantang, sehingga pada proses pemindahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ambruk atau patahnya salah satu kayu komponen Menasah. Seiring berjalannya waktu, pembangunan Gampong Lanco semakin membaik, mulai dari jalan rabat beton, pengaspalan jalan, saluran pembuangan, hingga pompanisasi sudah tersedia. Dan yang terakhir yaitu telah berdirinya sebuah Menasah yang indah serta fasilitas pendukung yang memadai di dalamnya. Secara garis besar, sarana dan prasarana yang ada di Gampong Lanco meliputi areal Menasah, pemukiman, sawah, perkarangan, areal pendidikan, pemakaman, perkebunan, sarana olahraga, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Aktivitas sosial masyarakat Gampong Lanco selama ini lebih terarah kepada kegiatan yang telah rutin dilaksanakan sejak dari leluhur. Masyarakat Gampong Lanco sangat kental dengan sikap solidaritas terhadap sesama. Aktivitas sosial ini terus berjalan dan terpelihara. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya ikatan emosional keagamaan dan hubungan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat. Di Gampong Lanco masih melaksanakan adat kenduri blang, dan dalam pelaksanaannya terdapat 3 buah gampung, yaitu Gampong Lanco, Gampong Menasah Kulam, dan Gampong Menasah Tengah, yang bersatu dan bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut, baik mulai dari Turun Ublang, Rah Bijeh, Semula, dan Temeuweuh. Dan bisa dikatakan bahwa Gampong Lanco merupakan gampong tertua di antara ketiga gampong tersebut. Dalam hal kehidupan sosial terdapat sebuah resam yang unik di Gampong Lanco, yaitu pada masa pula pade atau menanam padi. Ada sebuah ketentuan yang telah disahihkan dan dipatuhi sejak turun-temurun dari zaman nenek moyang warga Lanco, yaitu suatu pantangan tidak boleh ke sawah tertentu pada hari Jumat. Apapun kegiatan yang menyangkut persawahan tidak boleh dikerjakan pada hari tersebut. Dan resam ini berlaku bagi seluruh warga Lanco serta hanya pada masa penanaman padi. Sedangkan pada masa penanaman kacang, resam ini tidak berlaku. Melihat dari sisi pemerintahan Gampong, Lanco masih berazaskan pada pola adat kebudayaan yang sudah umum sedari dulu, yaitu setelah kemerdekaan RI. Pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang kecik yang dibantu oleh sekretaris Gampong, KAUR, baik pemerintahan, pembangunan maupun Kesra, serta kepala-kepala dusun. Di samping itu, terdapat pula Tuhaput Gampong yang menjadi sebuah lembaga penasehat yang sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan untuk Gampong.
Dan tak lupa pula adanya seorang imam menasah yang mengatur kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Aktivitas pemerintahan Gampong selama ini dilakukan di rumah kecil, menasah, dan warung kopi, mengingat belum adanya fasilitas sebuah kantor kecil. Namun demikian, segala kepentingan dan permasalahan yang ada di Gampong Lanco tetap bisa diselesaikan dengan baik. Gampong Lanco sekarang sudah menjadi gampong yang mandiri dan kuat dengan segala keunikan yang ada, serta sumber daya alam yang melimpah yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemandangan yang indah, masyarakat yang hidup rukun dan damai, serta keramahannya yang menjadikan Lanco sebagai salah satu gampong wisata kebudayaan di Pidijaya.